Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi cuap-cuap bareng aku di Indah Eka Put Channel. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Oh ya, lupa. Apa kabar nih hari ini? Good? Oke. Semoga ya, apapun yang kita jalani berjalan lancar, bahagia, menjadi berkah untuk hidup kita. Kalaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, semoga segera bisa terlewati, bisa melewatinya, dan bisa menerima keadaannya. Kita sama-sama belajar untuk melakukan itu walaupun itu terasa sulit. Oke deh teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang working mom. Asik. Banyak banget perdebatan ya tentang ibu-ibu nih, salah satunya lagi gitu ya, dari kemarin salah satu semua diperdebatin ini itu gitu ya. Kali ini tentang ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Banyak nggak dapat di medsos gitu ya obrolan tentang itu, terus cuap-cuap netizen yang mengomentari pro dan kontra tentang hal itu. Wajar aja ya sebenarnya ada pro dan kontra, tapi kadang-kadang mah ketika kita suasana hatinya lagi buruk, kita lagi tidak baik-baik saja, terus kebaca tuh yang kayak begitu, sedih juga ya, kesel juga gitu ya. Tapi sebenarnya kembali lagi itu pilihan kita kan. Ibu bekerja dan ibu tidak bekerja, semua kita punya cita-cita, punya tujuan, punya maksud, punya pengharapan. Jadi orang tersebut yang paling tahu dia butuh apa, dia mau apa, dan bagaimana dia akan mencapainya. Betul ibu-ibu? Dan setiap orang mempunyai prioritas yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak ada andil kita untuk ikut serta, untuk ikut mencampuri keputusan seseorang. Memberi saran boleh, mencampuri keputusannya tidak boleh. Benar gak sih begitu? Kalau menurut saya ya. Ya kalau kita dimintai saran mah kita kasih gitu ya, tapi dari porsi kita, dari sisi kita gitu ya. Tapi ketika pengambilan keputusan ya itu haknya lagi masing-masing. Walaupun kadang-kadang teman kita tuh ya curhat begini dan begitu, terus habis itu kita kasih masukan, kita kasih saran, kita dengarkan gitu kan. Ternyata ya tetap aja dia ngelakuin apa yang dia kerjain, yang dia mau juga gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Walaupun itu untuk menerima hal itu sebagai teman sih ya lama juga. Karena kita berharapnya apa yang kita sampaikan, menurut kita itu hal yang sesuai dengannya, saran yang kita berikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu ya. Walaupun ya kali aja dia nggak cerita semua hal langsung kan, maksudnya secara komplit ya belum tentu juga, bisa jadi iya bisa jadi tidak. Dan menerima itu kayaknya saya baru sekarang deh, ketika teman minta saran saya kasih, terus ternyata dia malah ngelakuin hal lain yang malah itu bikin dia galau lagi, terus masalah lagi. Ya udah itu keputusan dia kan ya gitu. Jadi perkara begitu juga dengan perkara ibu bekerja dan tidak bekerja, ya keputusan masing-masing. Karena mereka pasti yang bekerja pasti punya tujuan tersendiri, punya pertimbangan sendiri. Yang memutuskan untuk tidak bekerja pun begitu. Gitu. Saya pernah mengalami kedua-duanya. Nah, dari kemarin cuap-cuap saya, cerita-cerita saya di podcast ini nih ya. Saya pernah dua-duanya gitu mulu ya. Berasa paling ahli kali ya, saya merasa pro. Oh enggak, saya cuma ingin sharing aja karena kebetulan saya pernah mengalami dua-duanya gitu ya. Jadi ya kita obrolin aja, kita ceritain aja gimana enak gak enaknya gitu ya. Saya kerja dari sebelum nikah. Jadi sebelum nikah saya udah kerja. Terus udah punya mimpi ini. Saya akan begini, begitu, dan begini, dan begitu. Saya akan meraih ini dan itu gitu ya. Terus nikah, hamil, punya anak, bubar dah tuh, mau rencana ini itu bubar. udah beda tujuannya, udah beda prioritasnya, beda kondisinya, sehingga sekarang bubar jalan dan baru mulai mungkin merunut kembali tuh
sekarang ya, tapi belum terlalu, saya belum, nggak sebegitu ambis lah untuk kembali pengen ini dan itu. Saya jalani, yang penting utamanya tetap anak-anak gitu ya, anak dan keluarga. Jadi saya udah bekerja sebelum nikah, kemudian menikah, hamil sambil bekerja, lahiran berhenti bekerja dengan berbagai pertimbangan tentunya ya. Akhirnya saya berhenti bekerja, padahal dulu tuh ya, saya tuh waktu muda gitu, saya ingin bekerja, saya tidak mau menjadi ibu rumah tangga. Saya mau menjadi ibu, tetapi saya tidak mau hanya di rumah saja. Saya tetap ingin mendapatkan apa yang saya impikan. Saya ingin tetap berdaya di luar rumah. Saya tidak ingin hanya di rumah saja. Karena menurut saya walaupun saya penyendiri, saya senang sendiri, tapi saya bukan orang yang suka di rumah aja gitu. Bukan berarti rumahnya tidak nyaman juga sih, tapi sepertinya saya memang tidak bisa untuk tidak keluar, melakukan hal lain gitu. Saya merasa tidak berarti jika hanya di rumah saja. Jadi saya sangat ingin bekerja dahulunya, memang ingin menjadi ibu yang bekerja. Terus ketika saya menjadi ibu, kemauan itu masih ada, tapi saya tidak ingin memaksakannya. Jadi saya masih mau kerja, tapi kondisinya memang tidak bisa bekerja. Ya udah, saya terima aja gitu. Jadi dari mulai saya cuti melahirkan, kemudian tidak lagi kembali bekerja. Jadi setelah cuti tidak lagi balik. Awalnya masih ada pertimbangan, tapi ternyata ya qadarullah, saya jadi berumah tangga dulu ya. Jadi dari saya cuti melahirkan dan tidak ada lagi kembali bekerja hingga usia anak saya 7 bulan. Jadi saya sempat di rumah tuh, ngerasain di rumah aja, melakukan semua hal di rumah. Cuman saya pikir ketika saya di rumah mungkin saya akan lebih produktif, saya bisa bekerja ini dan itu dari pagi, tapi ternyata tidak. Saya tidak bisa seperti ibu rumah tangga lainnya yang sebelum subuh sudah bangun, lalu masak, mengerjakan ini itu, membereskan ini itu. Ternyata agak sulit di saya, karena kebetulan anak pertama saya memang seperti halnya ketika saya hamil yang sulit tidur malam, anak saya juga begitu. Dia kadang tidur jam 3, jam 2, sehingganya saya habis subuh tuh ya tidur lagi karena gak kuat gitu. Jadi agak-agak berantakan ya. Terus bangun ketika jam makan gitu ya. Ya begitulah. Karena kebetulan jadi ibu rumah tangga ya dinikmati saja gitu ya. Walaupun itu tidak sesuai ekspektasi saya di awal, tapi ya sudah, dinikmati saja. Yang penting saya seneng, anak saya seneng, ya suaminya juga akan jadi seneng. Karena kalau istri yang udah nggak seneng, kayak rumah ya udah hawanya sudah berbeda gitu ya. Jadi saya mencoba menikmati proses 7 bulan, 9 bulan lah kira-kira itu ya, kalau dihitung dari saya cuti itu di rumah, menikmati menjadi ibu rumah tangga, membereskan semuanya, mengatur makanan, membersihkan rumah, menyiapkan segalanya, mengajak anak bermain gitu ya. Saya mencoba senang dengan hal itu, tapi sebenarnya jika ditanya, saya masih ingin bekerja. Jadi ketika di usia 7 bulan, sepertinya dengan kondisi saat itu bisa untuk anak dititipkan, ditinggalkan gitu, dan diyakini safe ditinggalkan, sehingga saya coba lagi untuk bekerja. Kemudian alhamdulillah dapat kerja. Saya kerja di usia anak udah 7 bulan, udah MPASI ya, jadi udah agak aman. Saya kerja lagi. Terus yang berbeda apa ya ketika bekerja dan tidak bekerja? Ketika bekerja ada tambahan stresor dari luar, plus minus ya, tapi ada tambahan stresor dari luar. Saya merasa berdaya, tapi kemungkinan gejolak emosionalnya juga semakin bertambah. Jadi maksudnya ketika ada konflik di tempat kerja,
kita benar-benar harus belajar dan menerapkan untuk memilah itu. Nah, memilah itu tuh kadang-kadang tuh kebawa karena capeknya kerja, terus abis itu overload ya, kadang-kadang kan nggak selalu stabil ya. Nah, itu kadang-kadang kebawa tuh ke rumah. Ketika saya jadi ibu rumah tangga, ada juga tuh yang berasa overload, tapi lingkup yang membuat overload itu kan di keluarga aja. Jadi ketika jadi reok gitu ya, ya tiba-tiba ngereok ya seputar rumah aja gitu. Tidak ada tambahan dari luaran dari keluarga kita gitu. Tidak ada tambahan dari eksternal lah itu ya, orang kesekian gitu, nggak ada. Sehingga ketika kita di rumah bersama pasangan pun ya orang seputar rumah gitu yang dibikin heboh gitu ya. Ketika pasangan juga lagi oke ya nggak akan terlalu gimana ya, resiko untuk adanya percikan gitu ya, ketika membawa masalah eksternal ke dalam tuh pasti lebih besar ya kan, karena ya nggak ada hubungan sama kita, kenapa sih lu bawa-bawa ya, wajar kan begitu gitu. Nah, itu salah satu minusnya gitu. Plusnya ketika kita merasa lebih produktif, ketika kita merasa berdaya, karena ya kembali lagi ya ekspektasi gitu. Bagi saya merasa berdaya, saya merasa lebih bermanfaat ketika saya di luar juga melakukan sesuatu gitu. Ketika di rumah saya berasa lebih pede, dan ketika bertemu dengan teman-teman juga saya berasa lebih pede. Karena ya itu tadi, bagi saya ya, jadi ya kembali lagi persepsi masing-masing. Bagi saya berdaya, jadi lebih ke sayanya. Bukan berarti mendiskreditkan ibu rumah tangga dan saya memandang sebelah mata, tidak. Bahkan saya salut banget sama teman saya yang benar-benar berhenti bekerja dan pure menjadi ibu rumah tangga, karena saya tidak bisa melakukan itu. Saya amat sangat bangga banget sama teman saya yang, karena ada salah satu teman saya yang secara karir dia bahkan lebih daripada saya, dia mendapatkan tempat yang bagus gitu, yang menurut saya gila, laki banget nih gitu, lucknya oke banget, beruntung banget temen saya gitu bisa dapat di ruangan itu, sementara saya tidak. Tapi dia berhenti dan pure jadi ibu rumah tangga sampai sekarang, dan saya salut banget sama dia karena dia termasuk teman yang deket dengan saya, dan saya tahu banget semasa kuliah kita kayak gimana gitu ya, dan dia juga amat sangat ingin berkarir, saya tahu banget itu, dan dia bisa menekan itu sehingga sekarang jadi ibu rumah tangga. Jadi bukan mendiskreditkan ibu rumah tangga, tetapi untuk saya, bagi diri saya gitu, karena saya merasa saya akan lebih berguna, bermanfaat, sehingga menimbulkan percaya diri yang lebih. Jadi ketika saya di rumah aja waktu itu, jujur gitu ya, saya nggak pede ketika keluar. Saya merasa kok saya biasa aja gitu. Terus saya merasa, ntar anak saya bangga nggak ya sama saya gitu, karena saya cuman bisa ngurusin dia aja. Tapi dia bisa nggak sih banggain saya nanti, mama saya ngerjain ini loh gitu. Dan minusnya saya ketika jadi ibu rumah tangga, saya seperti benar-benar menutup diri dari dunia luar. Jadi saya sangat tidak produktif, tidak mengikuti. Harusnya ketika kita menjadi ibu rumah tangga kan bukan menghalangi kita bisa melakukan hal lain ya gitu. Tapi saya benar-benar tidak punya teman, tidak menambah circle, tidak menambah ilmu, tidak mencari ilmu baru, tidak sibuk dengan, tidak menambahkan kegiatan lain selain kegiatan rumah tangga. Padahal di zaman sekarang terutama ya, mudah banget kita dikasih kemudahan untuk bisa mengakses segala hal, bahkan bisa bekerja dari rumah sambil menjalankan peran kita sebagai ibu rumah tangga. Tidak harus keluar rumah kan. Nah, itu minusnya saya. Saya tidak melakukan hal lain selain pekerjaan rumah, berkutat dengan hal-hal yang di rumah saja. Kalaupun saya main sosmed,
ya hanya sekedar scrolling saja dan lihat doang. Dan sepertinya saya juga tipe orang yang bukan yang itu loh, kalau yang berdasarkan warna gitu ya, kan yang kreatif itu yang yellow gitu ya. Nah saya enggak, sepertinya saya orang corporate gitu, yang menjalankan sesuatu yang sudah ada, menyelesaikan apa yang sudah harus diselesaikan gitu ya. Jadi saya tidak begitu kreatif, tidak terlalu mampu untuk membuat sesuatu, tapi ketika dipancing saya bisa mengeluarkan gitu. Jadi sangat tidak produktif. Jadi itu kayaknya yang bikin saya nggak pede gitu ya, ketika diajakin keluar saya juga nggak mau. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya gitu, ketika di rumah saya males keluar, saya nggak mau lagi keluar. Jadi saya menyelesaikan semua hal yang saya perlukan di luar. Saat saya di luar, nyampe rumah saya udah nggak mau keluar lagi, udah males gitu. Saya sepertinya menjadikan rumah itu menjadi rumah untuk istirahat, tidak melakukan hal lain lagi, sekedar keruntelan sama anak-anak gitu ya. Bagi saya rumah seperti itu. Saya hanya akan mengerjakan pekerjaan tuh di rumah kalau memang kepepet banget, udah nggak bisa lagi dikerjain, udah kelewat banget, udah lembur tapi ya tetap juga masih belum, ya baru deh kalau emang harus banget besok, ya terpaksa saya bikin di rumah. Kalau nggak saya nggak mau. Makanya saya termasuk orang yang sulit untuk dihubungi. Saya sudah dikenal sebagai orang yang jarang angkat telepon, sulit ngebales WA, karena ya saya nggak ngerjain apapun lagi di rumah. Di rumah ya saya ngerjain hal-hal di rumah, leleh di rumah, ngerjain pekerjaan rumah, main sama anak, kayak fokusnya di anak gitu. Saya nggak tahu saya tipe apa ini ya. Jadi bingung sendiri. Balik lagi, ibu rumah tangga dan ibu bekerja, pada dasarnya sama aja. Nggak sama aja sih ya, tapi maksudnya ya peran kita sebagai ibu tidak melulu ibu rumah tangga kemudian full mom gitu ya, kemudian benar-benar memberikan perhatian ekstra kepada anak. Belum, tidak sepenuhnya begitu. Bukan berarti ibu yang bekerja tidak memberikan perhatian kepada anak. Yang dibutuhkan anak tentu quality time ya, bukan kuantitas, lebih ke kualitas. Punya kuantitas yang banyak tapi tidak berkualitas, yang nggak ada gunanya juga. Punya kuantitas yang sedikit tapi berkualitas, jauh lebih baik mana gitu ya. Jadi menurut saya, bekerja dan tidak bekerja, selama kita memberikan yang terbaik untuk anak kita sepenuh hati, memenuhi lumbung cinta anak kita sepenuhnya, hadir di saat mereka membutuhkan, bekerja dan tidak bekerja, ibu akan tetap punya tempat di hati anak-anaknya, yang akan menjadi tempat pulang bagi anak-anaknya, yang akan menjadi tempat bersandar anak-anaknya, yang akan menjadi idola anak-anaknya, ya kan? Karena sekarang pun saya merasakan, dahulu ketika saya tidak bekerja, anak saya tuh nempel banget sama saya. Tapi alhamdulillahnya ketika saya bekerja sekarang pun, anak saya tetap nempel sama saya gitu. Dan segimanapun marahnya saya yakin anak saya amat sangat tahu dan paham betapa sayangnya saya gitu. Karena saya mengupayakan quality time itu, karena saya tidak bisa mengupayakan kuantitasnya, sehingga kualitinya saya penuhi. Saya upayakan sembari berdoa. Karena bisa jadi ya, apa yang kita upayakan itu yang menurut kita terbaik ternyata belum baik gitu. Yang kita upayakan penuhi ternyata belum terpenuhi. Siapa lagi yang akan memenuhi itu kalau bukan Allah kan ya. Jadi sampai saat ini saya pun masih belajar untuk berikhtiar yang terbaik dari diri saya, memberikan yang terbaik dari diri saya, dan tetap bergantung sama Allah gitu. Tidak tidak memaksa atau ngasih makan ego saya mulu gitu. Tidak memaksa ekspektasi saya setinggi ini. Kalau memang hanya segini ya sudah, tidak apa-apa. Ketika saya belum bisa split sekarang, ya saya jalan cepat lah paling enggak untuk saat ini gitu. Yang penting apa yang membuat saya bahagia terpenuhi, dan apa
yang dibutuhkan anak-anak saya terpenuhi. Sehingga bagi saya itu bisa meminimalkan konflik, menjaga kestabilan diri saya terutama sebagai ibu gitu ya. Jadi saya menerima saya punya ego, anak saya juga punya ego. Saya menerima keadaan saya saat ini dan menjalankan apa yang saya mau tanpa mengabaikan anak saya. Dan bagi ibu yang di rumah, bukan berarti ibu nggak memperhatikan dirinya juga kan gitu. Jika memang di dalam hati kecilnya pengen kerja, yuk bangun portofolio dulu dari sekarang. Jangan seperti saya yang jadi ibu rumah tangga yang benar-benar pure ibu rumah tangga dan tidak melakukan apa-apa. Lakukanlah sesuatu. Siapa tahu nanti di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di saat bahkan ibu, teman-teman yang sekarang lagi di rumah pengen bekerja di luar, akan ada masanya anak-anak bisa ditinggal, dititipkan, dan teman-teman bisa keluar lagi. Jadi nggak masalah. Dan teman-teman yang memutuskan menjadi ibu di rumah aja ya nggak apa-apa. Tenang aja, santai aja. Teman-teman punya tempat tersendiri. Ya nggak apa-apa. Siapa yang tahu siapa yang lebih berdaya, siapa yang lebih ini, lebih itu, lebih yang ada. Yang nilai semua pada akhirnya kita hanya butuh penilaian Allah kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, ibu di rumah ataupun bekerja itu pilihan. Ibu mau di rumah sepenuhnya dan menyenangi itu ya tidak apa-apa. Ibu yang bekerja ya nggak apa-apa juga. Yang penting ibu seneng terus bisa membersamai anak-anak kita dengan sepenuh hati dan mendampingi dengan sepenuh hati, memenuhi lumbung cintanya, lumbung kasihnya, sehingga peran kita ya sama-sama berjalan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak perlu risau, nggak perlu sedih, nggak perlu diperdebatkan. Ibu paling tahu mana yang terbaik untuk ibu, dan ibu paling tahu porsi peran ibu, bagaimana menjalankannya dan memenuhinya untuk anak-anaknya. Jadi jangan sedih, jangan didebatkan lagi, jangan saling menghakimi lagi dan bikin sedih kita antar ibu. Bukannya harusnya kita saling ini ya, saling support ya, bukan saling menuding siapa yang paling baik, siapa yang paling jelek, ya kan? Semangat ibu-ibu, ibu bekerja walaupun ibu yang di rumah aja.